Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di ibadah doa pagi pada saat ini. Mungkin panjenengan ada yang masih rasanya ngantuk gitu untuk bangun pagi. Rasanya males untuk membuka HP untuk bersama-sama membangun interaksi peribadahan secara online ini. Tetapi mari saya ajak panjenengan semuanya, kita menikmati kasih Tuhan, kita menikmati akan hadirat Tuhan. Kita akan masuk di dalam peribadahan doa pagi pada saat ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bersama-sama berdiri, monggo, biar semangat ya, biar semakin berenergi begitu. Kita berdiri dan kita sejenak mengambil saat teduh. Kita satu hati. Kami menyerahkan ibadah doa pagi pada saat ini di dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama pujikan dan kita memuji memakai kidung ria Bapak Ibu pada saat ini. Ya, dia harus makin bertambah. Kita pujikan bersama dengan penuh sukacita. Dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, kami mengucapkan syukur saat kami bangun di pagi ini. Kami menyadari bahwa ini semua adalah anugerah. Engkau yang menjadikan mata kami terbuka. Bahkan ketika semalam kami tidak bisa menikmati tidur nyenyak, Engkau yang memampukan kami untuk bangun kembali di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Bapa. Tidak ada satupun peristiwa di dalam kehidupan kami yang bersifat kebetulan. Semua hal yang kami alami, semua hal yang kami rasakan adalah anugerah terindah dari Tuhan buat kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, ketika kami melihat ke dalam lubuk hati kami yang terdalam, kami benar-benar menyadari bahwa kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali mendukakan hati sesama kami. Kami kurang bersyukur atas kehidupan ini. Kami terlalu banyak berkeluh atas keadaan ini.
serasa kami lupa bahwa pertolongan yang sudah kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami dari hari demi hari, sebegitu adanya. Tuhanku, ya Allahku, jangan kiranya Engkau tinggalkan kami pada saat ini. Engkau sucikan dan Engkau menguduskan hidup kami. Layakkan kami untuk kami boleh datang menghampiri tata hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua harap dan rindu kami hanya di dalam tangan pengasihan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam renungan pada suasana doa pagi pada saat ini. Mari yuk kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menghayati akan kasih Tuhan terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita menaikkan doa untuk firman, saya mengajak panjenengan menyanyi dari Kidung Ria, Hati yang Gembira. Kita pujikan bersama. Monggo. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, siapkan hati kami, pikiran kami. Kami dah bersama-sama menghayati dan merasakan akan sapaan-Mu melalui perenungan pada saat ini. Nyatakan kuasa-Mu, supaya kami boleh disapa oleh kehendak sabda-Mu Bapa. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saudariku, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk menikmati kasih setia Tuhan. Bacaan kita ya sama seperti yang tadi kita sudah nyanyikan, itu dari Amsal pada pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo gembira. Bisa begitu? Enggak bisa. Ayo jangan cemberut. Bisa begitu? Enggak mudah. Ayolah tertawa hari ini. Ya enggak segampang itu. Kenapa?
Karena kegembiraan itu kan dipengaruhi oleh suasana batin toh. Kegembiraan itu dipengaruhi oleh suasana batin, dipengaruhi oleh suasana pikiran, dipengaruhi oleh suasana perasaan kita. Kalau kita tidak sedang dalam suasana batin yang nyaman, perasaan yang nyaman, pikiran yang nyaman ya, otomatis bagaimana mungkin kita bisa gembira? Nggak bisa lah. Ya, karena itu akan saling terkait. Nah, hanya saja kalau setiap hari kita menghadapi suasana hati yang tidak nyaman, perasaan yang tidak nyaman, pikiran yang tidak nyaman, berarti kita tidak akan punya kegembiraan sama sekali. Ya, itu konsekuensinya. Ya, itu konsekuensinya. Makanya melalui apa yang kita baca dalam perenungan tadi, Amsal 17 ayat 22, kenapa? Mengajak kepada kita untuk mengingatkan ke dalam diri kita. Kita mau gembira dan tidak gembira itu ya tergantung dari kemauan kita untuk mengubah situasi sulit, mengubah keadaan yang rumit, menjadi sesuatu yang bisa menghadirkan keberanian kita untuk menghadapinya. Kesungguhan kita menghadapinya. Dan situasi sulit itu harus dihadapi dengan hati yang dipenuhi oleh kegembiraan itu. Rasa syukur itu. Supaya apa? Kalau hati kita selalu dipengaruhi oleh kegembiraan itu, rasa syukur itu, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang serumit apapun, ya itu akan mudah kita selesaikan. Akan sangat mudah. Ibaratkan kalau kita melepas benang yang sedang kumel itu kan butuh ketenangan toh. Satu persatu kita ambil di posisi mana yang posisinya memang agak bulat dan lain sebagainya. Ya masalah itu sama. Kalau hatimu gembira, suasana rasamu gembira, pikiranmu gembira, maka kita akan mampu mengelola situasi hidup kita dan otomatis kita akan bisa menghadapi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Bahkan di tengah situasi sesulit apapun, kegembiraan itu akan mempengaruhi optimisme kita di dalam menyambut hari esok. Bagaimana kalau perasaanmu lagi sakit? Mau gembira? Ayo susah no. Bagaimana kalau engkau sedang terlukai karena kekecewaan yang kau rasakan? Suruh gembira. Ya susah no. Ya susah. Lalu bagaimana caranya supaya kegembiraan itu tetap menjadi milik saya? Supaya tetap menjadi milik panjenengan? Ya masalah boleh selalu ada. Pergumulan boleh selalu ada. Tetapi bagaimana kita meraih kegembiraan itu? Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kemampuan untuk mengelola perasaan kita, mengelola pikiran kita, mengelola batin kita. Ini berkaitan erat dengan yang namanya kecerdasan emosi. Jadi Gusti itu maringi kita itu kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, kecerdasan emosi yang diparingi Tuhan dalam kehidupan saya dan panjenengan, itulah alat Tuhan yang ditempatkan di dalam diri kita untuk kita terus bisa mengontrol diri supaya kita tidak terjerembab pada kepedihan terus-menerus, luka batin terus-menerus, rasa kecewa terus-menerus, rasa marah terus-menerus, rasa jengkel terus-menerus. Bayangkan kalau rasa jengkel dan rasa marah, rasa kecewa itu terus-menerus menguasai kita. Pasti akan menghancurkan. Ya. Jadi orang hancur itu bukan hanya karena sakit fisik saja Bapak dan Ibu, saudaraku. Orang bisa hancur, bisa jadi karena dia mengalami apa? Problematika psikologis. Termasuk ketidakmampuan dia untuk gembira tadi itu. Dan gembira itu tidak menunggu harus, oh kita punya duit dulu baru gembira.
Oh, gembira itu harus ada sesuatu yang besar dulu, yang spektakuler dulu baru gembira. Saya kira enggak lah. Hal-hal kecil bisa membuat kita gembira. Tidak usah hal besar, hal kecil saja kalau kita mensyukuri hidup yang ada maka akan membuat kita gembira. Dan kegembiraan itu harus diperjuangkan sekali lagi. Kalau panjenengan ikut mendengarkan pada renungan ibadah keluarga pada hari Rabu yang lalu, ya, bahwa hidup ini harus diperjuangkan, menjadi gembira itu harus diperjuangkan gitu. Pandai-pandailah mengelola rasa ini gitu. Ya. Dan Tuhan memampukan kita semua kok. Kalau enggak kan waduh bisa orang depresi itu jumlahnya ya ribuan bisa jadi ya malah mengalahkan kasus korban corona ini. Nyatanya Tuhan memberi kemampuan manusia untuk mengelola diri. Sehingga dia mampu melepaskan dari satu kepenatan, menghadapi kepenatan berikutnya. Satu kepenatan, kepenatan berikutnya. Makanya jangan berhenti. Jangan berhenti untuk terus memperjuangkan supaya suasana hati kita selalu dikuasai oleh rasa gembira. Karena kitab Amsal mengatakan, ya, kegembiraan itu apa? Obat. Dan obatnya manusia itu ya kegembiraan itu, gitu. Ya. Dan kalau Anda panjenengan semuanya mengalami semangat yang patah, ya, mengalami suasana batin yang betul-betul drop down, rasanya hidup ini sudah tidak bisa diubahkan lagi, ya sudah, maka pikiran kita hanya akan menyerah begitu saja. Enggak bisa hidup kita menyerah, jangan. Berserah boleh, tapi menyerah jangan. Ya. Menyerah dalam pengertian positif bisa jadi Tuhan, aku menyerah, aku yakin pertolonganmu atas hidupku pasti akan kau nyatakan, monggo. Tapi kalau menyerah itu dasarnya kita betul-betul tidak berdaya dan kita mengalami kefrustasian, maka pikiran kita akan buruk. Pikiran kita akan lari ke sana kemari. Hal kedua tadi apa? Hal kedua adalah ketika kita benar-benar merasa tidak mampu lagi untuk mengelola perasaan kita supaya dari kepedihan menjadi kegembiraan, dari kekecewaan menjadi kegembiraan. Maka yang bisa kita lakukan apa? Datanglah kepada Tuhan. Mintalah Dia yang mengelola perasaan. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dinyatakan. Menjadi sahabat, menjadi teman dalam kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Tujuannya tidak lain supaya kita mampu terus mengelola diri. Nah, kita tidak mampu mengelola diri dengan menata kembali puing-puing keruntuhan yang ada di dalam diri kita untuk menyambut hari esok. Ya kita akan hanya terpuruk di hari ini. Dan di sini tidak bisa bergerak. Padahal hidup kan tidak bisa diam. Harus bergerak terus. Harus bergerak terus. Percayalah, percayakan. Ya, ketika kita percaya, ketika kita bersandar, maka luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, firman-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan kita itu tidak pernah ada henti-hentinya, itu wujud nyata daripada kasih sayang Tuhan atas hidupmu. Masalahmu mungkin belum selesai, iya bisa jadi. Yang masih kamu perjuangkan mungkin banyak, iya bisa jadi. Ya. Dan bermacam-macam yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini. Kerinduan untuk berjumpa dengan anak, kerinduan untuk bisa menyenangkan orang tua, kerinduan untuk bisa mendapatkan hasil yang cukup, kerinduan untuk mendapatkan teman hidup, dan kerinduan-kerinduan lain tentu akan selalu ada di dalam diri panjenengan. Kerinduan untuk rumah tangganya menjadi utuh, dan masih banyak lagi kerinduan-kerinduan itu, dan hadapi semua kerinduan itu dengan hatimu yang gembira. Engkau merasa tidak mampu? Datang dan kembalikan kepada Allah. Karena Dia lebih tahu hatimu, ya, lebih tahu pikiranmu, lebih tahu perasaanmu.
Dengan kita kembali kepada Allah, kita mempercayakan segenap keberadaan kita kepada Allah. Bagimu, mungkin rasanya kayak, apa mungkin ya saya bisa menghadapi situasiku saat ini. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Mari, selamat bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Dan apabila semangatmu patah, datang kembali kepada Tuhan. Pulihkan semangat kami Tuhan, dan kami ingin menyambut hari esok. Dan menyambut segala harap dan rindu kami, supaya hidup kami menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan lewat sapaan firman-Nya pada saat ini, saatnya kita akan mengucap syukur. Dan di tengah kita ucapan syukur melalui persembahan ini, kita akan memujikan dari Kidung Ria, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Benar memang bahwa kasih itu akan terus memulihkan orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan. Ya. Kasih bisa membuat hati yang sedang berduka menjadi gembira. Monggo yuk kita akan pujikan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, sambil kita menyatakan syukur melalui persembahan pada saat ini. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk terus melatih diri, supaya hati kami terus gembira. Ketika hati kami gembira, itu adalah obat buat kami untuk terus bangkit dan menatap masa depan. Banyak hal yang bisa membuat hati kami sedih. Ada banyak hal yang bisa membuat hati kami terpuruk. Tapi kami yakin dan kami percaya bahwa kasih setiamu lah yang menjadikan kami terus mampu untuk bangkit dan bangkit lagi. Yang bisa menjadikan hati kami boleh bergembira, bersuka cita, bersyukur. Tuhan, kami tidak tahu kehidupan seperti saat ini, karena sangat misteri. Tetapi yang kami tahu bahwa bersama Tuhan, kami akan terus mampu mengelola perasaan kami supaya tidak runtuh pada keputusasaan karena tantangan dan rintangan yang begitu berat. Apapun tantangan kami dalam hidup berumah tangga,
tantangan kami sebagai siswa dan mahasiswa, tantangan kami sebagai keluarga muda maupun keluarga yang sudah bertahun-tahun dalam membangun hidup rumah tangga, tantangan kami sebagai orang yang muda maupun orang yang sudah adiyuswa, semua adalah tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, dan setiap tantangan itu tentu membawa konsekuensinya masing-masing. Hadirlah atas kami ya Tuhan, berkatilah kami senantiasa. Kami percaya bahwa hidup kami dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Anugerahkan kekuatan bagi kami untuk tetap mampu memandang esok dengan optimis. Percaya bahwa kuasa-Mu tiada kurang panjang untuk menolong kami dan memulihkan kami. Percaya bahwa campur tangan-Mu atas kehidupan kami, ya dan amin. Percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan henti-hentinya dinyatakan dalam diri kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan melanjutkan dengan tugas dan karya kami. Sebagai siapapun kami. Hadirlah ya Yesus, hadirlah. Utuslah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hari ini kami beroleh kekuatan dan kemenangan. Kami percaya berkat-Mu akan selalu ada buat kami. Kami percaya. Terima kasih ya Bapak. Tuhan berkati gereja-Mu, Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Jember. Tuhan berkati juga pemerintah Kabupaten Jember, juga Provinsi Jawa Timur dan Indonesia di dalam rangka mengelola keadaan negeri ini karena situasi pandemi. Jangan kiranya Engkau tinggalkan kami Tuhan, karena kami hanya belajar berserah, kami hanya belajar berseru, dan kami selalu memohon pertolongan-Mu. Persembahan yang sudah kami haturkan, Kau kuduskan, Kau sucikan, dan biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa-dupa yang harum di hadirat-Mu. Inilah Bapa, seruan doa kami, pengharapan permohonan kami. Kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami seperti yang kami pujikan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita akhiri ibadah doa pagi pada saat ini. Saya undang untuk semuanya berdiri. Mari kita akan lanjutkan hidup kita dengan penuh semangat. Penuh semangat, ya, karena ini masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Kita percaya bahwa ku tahu Tuhan pasti buka jalan, seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Pasti buka jalan. Tuhan akan buka jalan buat semua pergumulanmu, kesulitanmu, segala masalahmu. Kita pujikan bersama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, setia pada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, setia pada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Undur dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkatimu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semuanya. Nuwun.